Sholat tahajud sudah rutin, tapi kenapa hidup terasa tetap berat? Bisa jadi ada kesalahan yang sering dianggap sepele saat menjalankannya. Simak sampai akhir, jangan sampai ibadah malammu justru kehilangan nilainya. Banyak orang mengira tahajud hanya soal bangun di sepertiga malam lalu langsung sholat. Padahal tahajud adalah ibadah istimewa yang membutuhkan kesiapan hati, keikhlasan niat, dan adab yang benar. Tidak cukup hanya berdiri, rukuk, lalu salam. Jika hati masih lalai, niat hanya ingin dipuji, atau dilakukan sekadar ikut tren, maka ruh tahajud bisa hilang. Sholat malam adalah waktu paling sunyi saat banyak manusia terlelap dan hanya sedikit yang bangun menghadap Allah. Karena itu, tahajud bukan hanya gerakan tubuh, tapi perjumpaan hati dengan Rabb-Nya. Saat seseorang bangun demi mencari ridha Allah, disitulah kemuliaan dimulai. Namun bila dilakukan sambil terburu-buru, malas, atau asal selesai, maka kesempatan besar itu bisa terlewat sia-sia. Seringkali orang rajin tahajud tapi tidak merasakan perubahan dalam hidupnya. Bukan karena tahajud tidak dahsyat, tapi mungkin cara menjalankannya belum benar. Bisa jadi lisannya berdoa, tapi hatinya sibuk memikirkan dunia. Bisa jadi tubuhnya berdiri sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Tahajud mengajarkan kejujuran iman, tidak ada yang melihat selain Allah. Maka siapa yang bangun malam dengan ikhlas, sungguh ia sedang membangun hubungan yang sangat mulia dengan Tuhannya. Karena itu, jangan remehkan adab dan kesungguhan dalam tahajud. Ini bukan sekadar rutinitas, tapi jalan mendekat kepada Allah. Salah satu kesalahan terbesar dalam menjalankan sholat tahajud adalah merasa cukup hanya dengan ibadah malam, sementara siang harinya masih bermaksiat dan tidak ada usaha untuk berubah. Ada orang yang rajin bangun malam, menangis saat berdoa, tetapi lisannya masih suka menyakiti orang lain, hatinya masih dipenuhi iri dengki, dan tangannya masih melakukan hal yang dilarang. Tahajud bukan pelindung untuk terus berbuat salah. Tahajud justru seharusnya menjadi jalan menuju taubat yang sungguh-sungguh. Seringkali seseorang berkata, "Saya masih banyak dosa, nanti kalau sudah baik baru tahajud." Ini juga kekeliruan. Justru karena banyak dosa, maka kita perlu mendekat kepada Allah. Jangan menunggu sempurna untuk beribadah, karena manusia tidak akan pernah sempurna. Datanglah kepada Allah dengan segala kekurangan, lalu minta agar diperbaiki. Tahajud adalah waktu yang sangat baik untuk memohon ampunan dan memulai perubahan hidup. Namun ada juga yang terbalik. Ia tahajud, tapi tidak pernah merasa perlu bertaubat. Ia bangga karena mampu bangun malam, merasa lebih baik dari orang lain, dan diam-diam memandang rendah mereka yang belum mampu melakukannya. Inilah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ibadah yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah justru berubah menjadi sebab kesombongan. Ketika hati mulai merasa suci, saat itulah seseorang sedang berada dalam bahaya. Memperbaiki niat adalah perkara yang harus terus dilakukan. Niat bukan sesuatu yang cukup dibenahi sekali lalu selesai. Kadang hari ini ikhlas, besok tercampur ria, hari ini ingin mencari ridha Allah, besok ingin dipuji manusia. Karena itu, setiap kali bangun malam, tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa aku berdiri saat ini? Untuk siapa aku menahan kantuk ini? Untuk siapa aku meneteskan air mata ini? Jika jawabannya masih bercampur dengan keinginan dunia, jangan putus asa, segera luruskan kembali. Katakan dalam hati bahwa semua ini hanya untuk Allah. Tidak masalah bila awalnya berat, karena keikhlasan sering lahir dari perjuangan yang terus diulang. Orang yang terus memperbaiki niat akan ditolong oleh Allah sedikit demi sedikit. Tahajud juga bukan ajang pamer kesalehan. Tidak perlu mengumumkan kepada banyak orang bahwa kita rutin bangun jam 2 pagi, menangis tiap malam, atau sudah khatam sekian juz saat tahajud. Semakin tersembunyi amal itu, semakin besar peluang untuk terjaga keikhlasannya. Ada ibadah yang nilainya tinggi justru karena tidak diketahui siapapun. Selain itu, taubat harus dibuktikan dengan meninggalkan dosa. Bila seseorang masih terus mengulang maksiat yang sama tanpa penyesalan, lalu berharap semua selesai hanya dengan tahajud, maka ia sedang menipu dirinya sendiri. Allah Maha Pengampun, tetapi taubat membutuhkan kesungguhan, menyesal, berhenti, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Maka saat tahajud jangan hanya meminta dunia. Mintalah agar lisan dijaga, pandangan dijaga, dan hati dilembutkan. Bisa jadi yang menghalangi terkabulnya doa bukan karena kurang banyak tahajud, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh berubah. Bisa jadi pintu langit terbuka, namun hati kita masih tertutup oleh kesombongan dan dosa yang dipelihara. Tahajud sejati bukan hanya bangun malam, tetapi bangkit dari kehidupan lama menuju hidup yang lebih taat.
Ketika seseorang selesai tahajud lalu siangnya menjadi lebih jujur, lebih sabar, lebih lembut, dan lebih takut berbuat dosa, itulah tanda tahajud mulai memberi cahaya dalam hidupnya. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi saat sholat tahajud adalah mengerjakannya dengan terburu-buru. Karena merasa mengantuk, ingin cepat kembali tidur, atau takut kesiangan, sebagian orang menjalankan tahajud sekadar menggugurkan kebiasaan. Gerakannya cepat, bacaan tidak tenang, rukuk dan sujud dilakukan singkat, bahkan hati tidak sempat hadir. Akhirnya sholat hanya menjadi aktivitas fisik, bukan ibadah yang menghidupkan jiwa. Padahal tahajud adalah momen istimewa. Waktu malam yang sunyi memberi kesempatan untuk lebih khusyuk, lebih tenang, dan lebih fokus kepada Allah. Jika siang hari kita sibuk oleh urusan dunia, maka malam adalah saat terbaik untuk berhenti sejenak dan mengisi hati dengan zikir serta doa. Karena itu sangat disayangkan bila tahajud justru dilakukan dengan tergesa-gesa. Rasulullah mengajarkan sholat dengan tumaninah, yaitu tenang dalam setiap gerakan. Berdiri dengan bacaan yang dihayati, rukuk dengan penuh tunduk, bangun dari rukuk dengan tenang, sujud dengan kerendahan hati, lalu duduk di antara dua sujud dengan penuh harap. Semua gerakan memiliki makna. Jika semuanya dipercepat tanpa rasa, maka banyak keindahan ibadah yang hilang. Ada orang yang bangun malam hanya 5 menit sebelum tidur lagi. Ia sholat dengan sangat cepat lalu merasa sudah menunaikan tahajud. Memang secara hukum bisa saja sah jika rukun terpenuhi, tetapi apakah hati ikut hadir? Apakah air mata taubat sempat jatuh? Apakah doa benar-benar dipanjatkan dengan sungguh-sungguh? Kadang yang kita kejar hanya status, sudah tahajud, bukan pertemuan dengan Allah. Lebih baik sholat sedikit tetapi tenang dan penuh penghayatan daripada banyak rakaat namun tanpa kekhusyukan. 2 rakaat yang dilakukan dengan hati hadir bisa lebih bernilai daripada banyak rakaat yang dikerjakan sambil melawan kantuk tanpa kesadaran. Allah tidak melihat banyaknya gerakan semata, tetapi melihat keikhlasan dan kualitas hati hambanya. Jika mengantuk berat, ambillah waktu sejenak untuk menyegarkan diri. Berwudu dengan baik, cuci muka, duduk sebentar sambil berzikir, lalu mulai sholat dengan tenang. Jangan memaksa tubuh terlalu keras sampai bacaan salah dan pikiran kosong. Ibadah yang dilakukan dengan kesiapan akan lebih baik hasilnya. Kesalahan lain adalah membaca doa secepat mungkin tanpa penghayatan. Setelah salam, seseorang langsung menyebut banyak permintaan, tetapi lisannya bergerak sementara hatinya masih lalai. Padahal doa malam adalah waktu yang sangat mulia. Gunakan untuk berbicara jujur kepada Allah. Sampaikan kegelisahan, penyesalan, harapan, dan kebutuhan dengan hati yang tulus. Tahajud bukan lomba cepat selesai. Ini adalah waktu istimewa yang mungkin tidak datang 2 kali. Kita tidak tahu apakah masih diberi kesempatan bangun malam esok hari. Maka ketika sudah diberi nikmat terbangun, manfaatkan sebaik mungkin. Nikmati setiap rakaat, setiap sujud, dan setiap doa. Banyak orang memanfaatkan waktu tahajud hanya untuk meminta urusan dunia. Meminta rezeki dilancarkan, hutang dilunasi, usaha maju, jabatan naik, rumah bertambah besar, atau masalah cepat selesai. Meminta hal dunia tentu tidak salah, karena Allah memang tempat meminta segala kebutuhan. Namun kesalahan terjadi ketika seluruh isi doa hanya berputar pada dunia, sementara urusan akhirat justru dilupakan. Tahajud adalah waktu yang sangat mulia. Pada saat itu hati lebih lembut, suasana lebih tenang, dan doa lebih mudah dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Sangat disayangkan bila kesempatan sebesar itu hanya dipakai untuk hal-hal sementara. Dunia akan ditinggalkan, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal. Maka orang yang cerdas adalah yang menjadikan tahajud sebagai bekal untuk kehidupan abadi. Mintalah ampunan atas dosa yang lalu. Mintalah agar hati dijaga dari ria, ujub, iri dengki, dan kesombongan. Mintalah agar dimudahkan taat, dijauhkan dari maksiat, diberi husnul khotimah, dilapangkan kubur, dan dimasukkan ke dalam surga. Doa-doa seperti inilah yang sering terlupa, padahal nilainya jauh lebih besar daripada sekadar urusan dunia. Ada orang yang kecewa karena merasa tahajudnya tidak dikabulkan. Ia sudah lama bangun malam, tetapi rezekinya belum luas, masalahnya belum selesai, atau keinginannya belum tercapai. Lalu ia mulai malas dan berhenti tahajud. Ini menunjukkan bahwa sejak awal ia mungkin lebih mencari pemberian daripada mencari Allah. Jika tujuan utama ibadah hanyalah dunia,
maka semangat akan mudah padam ketika keinginan tertunda. Padahal bisa jadi Allah sedang memberi sesuatu yang lebih besar daripada yang diminta. Mungkin doa dunia belum dikabulkan sekarang, tetapi hati sedang dikuatkan. Mungkin masalah belum selesai, tetapi dosa sedang digugurkan. Mungkin rezeki belum datang sesuai harapan, tetapi Allah sedang menjaga dari keburukan yang tidak kita ketahui. Tidak semua jawaban doa berbentuk apa yang kita inginkan saat itu juga. Tahajud seharusnya mendidik jiwa agar mencintai Allah, bukan sekadar mencintai pemberiannya. Ketika seseorang bangun malam hanya karena ingin dekat dengan Rabb-Nya, maka ia akan tetap tahajud saat kaya maupun miskin, saat lapang maupun sempit, saat doanya cepat terkabul maupun belum terlihat hasilnya. Meminta dunia tetap boleh, bahkan dianjurkan selama baik. Namun letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Mintalah rezeki yang halal dan berkah, bukan sekadar banyak. Mintalah usaha yang membawa manfaat, bukan hanya keuntungan. Mintalah rumah yang dipenuhi ketenangan, bukan hanya kemewahan. Mintalah pasangan dan keluarga yang mendekatkan kepada Allah, bukan sekadar menyenangkan mata. Jika doa dunia disertai niat akhirat, maka nilainya akan berbeda. Rezeki diminta agar bisa bersedekah, kesehatan diminta agar kuat beribadah, ilmu diminta agar bermanfaat bagi sesama, jabatan diminta agar bisa menegakkan keadilan. Dengan begitu dunia menjadi jalan menuju akhirat, bukan penghalang. Saat sujud tahajud nanti, cobalah berbicara lebih dalam kepada Allah. Katakan bahwa engkau ingin hati yang bersih, iman yang teguh, keluarga yang taat, umur yang berkah, dan akhir kehidupan yang baik. Sertakan juga kebutuhan duniamu, tetapi jangan lupakan tujuan yang lebih besar. Karena sesungguhnya banyak orang mendapatkan dunia namun kehilangan ketenangan. Banyak yang kaya tetapi gelisah. Banyak yang terkenal tetapi kosong hatinya. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Allah meski sederhana sering memiliki kedamaian yang tidak bisa dibeli. Jangan sempitkan tahajud hanya untuk mengejar dunia. Gunakan malam yang mulia itu untuk meminta cahaya bagi hidupmu di dunia dan keselamatanmu di akhirat. Banyak orang semangat menjalankan sholat tahajud hanya di awal. Saat sedang punya masalah, hatinya gelisah, ekonomi sulit, atau sedang menginginkan sesuatu, ia sangat rajin bangun malam. Hampir setiap hari tahajud dilakukan dengan penuh harap. Namun ketika keadaan mulai membaik, masalah mulai reda, atau keinginan sudah tercapai, perlahan semangat itu menghilang. Alarm dimatikan, niat ditunda, lalu tahajud tinggal kenangan. Inilah ujian terbesar dalam ibadah, yaitu istiqomah. Semangat sesaat itu mudah, tetapi menjaga kebiasaan baik dalam jangka panjang jauh lebih sulit. Banyak orang bisa menangis satu malam, tetapi sedikit yang mampu terus kembali mengetuk pintu langit di malam-malam berikutnya. Karena itu, nilai sebuah amal tidak hanya pada kuatnya permulaan, tetapi pada konsistensinya. Allah mencintai amal yang terus dilakukan walaupun sedikit. 2 rakaat yang rutin setiap malam bisa lebih mulia daripada 8 rakaat yang dilakukan hanya seminggu lalu berhenti berbulan-bulan. Sebab amal yang berkelanjutan menunjukkan kejujuran cinta dan kesungguhan hati. Ia tidak bergantung pada suasana hati semata. Kadang seseorang menunggu kondisi ideal untuk tahajud, menunggu tidur cepat, menunggu badan segar, menunggu pekerjaan longgar, menunggu masalah selesai, atau menunggu hati lebih tenang. Padahal, kondisi ideal sering tidak pernah datang. Jika menunggu sempurna, bisa jadi tahajud tidak akan pernah dimulai kembali. Istiqomah bukan berarti selalu sempurna. Ada malam ketika bangun terlambat, ada hari saat tubuh sangat lelah, ada waktu ketika hati sedang futur dan malas. Itu manusiawi. Yang penting bukan tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit lagi. Jika semalam terlewat, malam berikutnya mulai lagi. Jika sepekan lalai, pekan berikutnya kembali lagi. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu berhenti total. Kesalahan lain adalah memasang target terlalu tinggi di awal. Baru mulai tahajud, tetapi langsung ingin 1 jam setiap malam. Membaca panjang, menangis terus, dan tidak pernah bolong. Saat tubuh tidak sanggup, akhirnya menyerah. Lebih bijak memulai dengan ringan namun konsisten. Misalnya 2 rakaat dengan doa yang tulus. Dari kebiasaan kecil itulah kekuatan besar dibangun. Istiqomah juga membutuhkan sebab. Tidur lebih awal, kurangi begadang yang tidak perlu, pasang alarm, minta dibangunkan pasangan, dan berdoa sebelum tidur agar diberi kemampuan bangun malam.
Ikhtiar kecil seperti ini sangat membantu. Jangan hanya berharap bisa bangun tanpa usaha. Selain itu, jaga dosa di siang hari. Banyak ulama mengingatkan bahwa maksiat bisa menjadi penghalang bangun malam. Pandangan yang tidak dijaga, lisan yang suka menyakiti, hati yang dipenuhi iri, dan perbuatan dosa lainnya bisa membuat hati berat untuk tahajud. Karena itu istiqomah di malam sering berkaitan dengan penjagaan diri di siang hari. Saat sudah rutin tahajud, jangan merasa aman, tetaplah rendah hati. Mohon kepada Allah agar dijaga keistiqomahan itu. Banyak orang kuat memulai tetapi lemah menjaga. Karena itu, jangan bergantung pada kemampuan diri, bergantunglah kepada pertolongan Allah. Suatu hari nanti, kita akan sadar bahwa yang paling berharga bukan malam ketika sekali menangis hebat, tetapi malam-malam sederhana yang terus kita jalani diam-diam bersama Allah. Saat dunia sibuk dan manusia terlelap, kita tetap datang meski hanya sebentar. Itulah tanda cinta yang sejati. Maka jangan hanya menjadi hamba yang rajin saat butuh. Jadilah hamba yang setia dalam lapang maupun sempit. Jika hari ini masih berat bangun malam, mulai saja pelan-pelan. Jika pernah berhenti, mulailah lagi malam ini. Bisa jadi satu langkah kecil menuju tahajud menjadi sebab datangnya pertolongan besar dari Allah. Salat tahajud bukan sekadar ibadah malam, tetapi jalan untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki hati, dan menguatkan jiwa. Jangan jadikan tahajud hanya rutinitas, apalagi sekadar saat sedang butuh. Jadikan ia sebagai kebiasaan mulia yang terus dijaga dengan ikhlas dan istiqomah. Jika hari ini hidup terasa berat, hati gelisah, atau banyak masalah belum selesai, cobalah kembali mengetuk pintu langit di sepertiga malam. Mungkin bukan keadaanmu yang harus diubah lebih dulu, tetapi hatimu yang perlu didekatkan kepada Allah. Mulailah meski hanya 2 rakaat, lakukan meski sederhana, dan jaga meski sedikit, karena bisa jadi, di antara sunyinya malam dan sujud yang tulus, Allah sedang menyiapkan jawaban terbaik untuk hidupmu.